Halo semuanya, kami dari kelompok 5 bakal sharing tentang salah satu metode analisis data yang sering dipakai di dunia psikologi, yaitu Exploratory Factor Analysis, atau disingkat EFA. Di sini, kami akan menunjukkan gimana cara melakukan EFA langsung pakai software JASP. Jadi, buat teman-teman yang penasaran cara prakteknya, semoga presentasi ini bisa jadi panduan yang jelas dan mudah dipahami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Kansa Ilham Ramadhani, dan rekan saya Naila Aziza, Kailila, dan juga Letifatus Siri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Exploratory Factor Analysis, atau yang biasanya disingkat EFA. Jadi, EFA adalah metode statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur laten atau konstruk tersembunyi di balik sekumpulan variabel tampak, seperti butir-butir dalam kuesioner, dan tujuannya adalah mengelompokkan item-item yang berkorelasi tinggi ke dalam faktor-faktor tertentu, yang mencerminkan aspek psikologis yang sama, seperti emosi atau motivasi. Nah, berbeda dari teknik konfirmatori, IFA ini bersifat eksploratif karena tidak memerlukan asumsi awal mengenai jumlah ataupun susunan faktor. Jadi, struktur dibentuk murni berdasarkan pola dalam data. Dalam psikologi, IFA sangat berguna pada tahap awal pengembangan alat ukur untuk memastikan bahwa item-item benar-benar merepresentasikan konstruk yang diinginkan dan mendukung validitas alat secara teoritis. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari EFA. Mari kita pahami dulu nih esensi dari analisis faktor. Seperti yang dikatakan oleh Aswar 2014, tujuan utama dari analisis atau reduksi faktor adalah mencari kesamaan karakteristik dari item-item yang ada. Ketika beberapa item menunjukkan korelasi tinggi, maka item-item tersebut kemungkinan besar memiliki hubungan yang kuat dan dapat dikelompokkan ke dalam satu faktor atau dimensi yang sama. EFA ini berdasarkan korelasi tinggi antar item, maka item yang mirip akan secara otomatis bergabung dalam satu kelompok faktor. Contohnya, jika kita memiliki 40 item dalam sebuah kuesioner, analisis faktor mungkin menemukan bahwa hanya 12 faktor yang cukup untuk mewakili keseluruhan data. Analisis ini bekerja berdasarkan asumsi penting, yaitu ada variabel laten yang tidak bisa diobservasi secara langsung. Namun, variabel laten ini mempengaruhi variabel manifest yang tampak dan dapat diukur, seperti item-item dalam angket atau skala psikologis. Jadi intinya adalah kemiripan antar variabel menyebabkan korelasi tinggi, dan korelasi tinggi inilah yang kemudian mengarah pada pembentukan satu faktor. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis faktor. Nah, apa sih itu analisis faktor? Analisis faktor adalah metode statistik yang dipakai untuk mencari tahu apakah ada struktur atau hubungan antara variabel-variabel manifest yang kita ukur, dan bagaimana mereka berkelompok dalam faktor-faktor tertentu yang mewakili variabel laten. Nah, variabel laten itu apa sih? Variabel laten itu adalah variabel yang nggak bisa kita lihat atau ukur langsung. Contohnya kayak kepuasan pelanggan, kepercayaan diri, ataupun motivasi. Nilainya tersembunyi alias laten. Tapi meskipun nggak bisa diukur secara langsung, variabel laten ini diasumsikan punya pengaruh terhadap variabel lain yang bisa kita ukur. Nah, variabel lain itu namanya variabel manifest. Nah, variabel manifest itu kebalikannya. Dia adalah variabel yang bisa kita ukur secara langsung, kayak nilai kuis, hasil angket, ataupun skor tes. Variabel-variabel inilah yang digunakan sebagai indikator untuk mengetahui atau memperkirakan variabel laten tadi. Nah, dari contoh gambar di bawah ini, ada 3 variabel manifest, X1, X2, dan X3. Meskipun mereka berbeda, di semuanya ternyata mengarah ke satu variabel laten yang disebut eta. Jadi, dari data yang bisa kita ukur, kita bisa menyimpulkan sesuatu tentang variabel yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Nah,
Analisis faktor itu juga ada dua, yaitu IFE dan CFE. Nah, buat IFE itu apa sih? Kalau IFE itu exploratory factor analysis. Yang kedua, CFE itu confirmatory factor analysis. Nah, di sini kita akan membahas tentang IFE aja nih. Sesuai namanya, exploratory. Artinya kita belum tahu pasti ada berapa faktor atau kelompok dari variabel-variabel yang kita teliti. Jadi, IFE ini cocok dipakai kalau kita masih tahap awal dan ingin mencari tahu struktur sembunyi dari data kita. Misalnya, kita punya 20 pertanyaan dalam angket dan ingin tahu apakah pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 atau 4 faktor utama. Intinya, IFE itu mencari tahu pola hubungan antar variabel atau bisa disebut juga eksplorasi. Kalau bedanya sama confirmatory factor analysis, CFE itu kebalikannya. Kita udah punya dugaan ataupun hipotesis tentang jumlah dan struktur faktornya. Setelah memahami tentang apa itu Exploratory Factor Analysis atau EFA, selanjutnya kita akan menjalankan analisis EFA menggunakan JSP. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi struktur faktor dari 10 item Rosenberg Self-Esteem Scale berdasarkan data responden yang tersedia. Sebagai studi kasus, kita akan menggunakan jurnal berikut. Pada studi kasus kelompok kami, autor dari jurnal yang kami pakai sudah menyertakan dataset asli yang dapat diakses melalui kaggle.com. Selanjutnya, untuk menyederhanakan proses analisis EFA, kami menghilangkan kolom demografis seperti age, gender, source, dan country dari file CSV dan hanya menyisakan 10 item Rosenberg Self-Esteem Scale. Setelah itu, kami mengubah bentuk seluruh item yang tadinya berbentuk ordinal menjadi scale. Hal ini dilakukan karena EFA menghitung korelasi antar item yang hanya dapat dilakukan jika item diperlakukan sebagai data numerik. Jika sudah, klik Analysis di bagian kiri atas. Kemudian pilih Faktor dan klik Exploratory Factor Analysis. Di panel kiri, masukkan semua item ke dalam kolom variables. Kemudian, di bagian Number of Factors, ubah menjadi Parallel Analysis Based on PC. Untuk rotasi, kami menggunakan Promax, yaitu salah satu jenis rotasi oblik. Rotasi ini kami pilih karena mengizinkan faktor-faktor saling berkorelasi dan juga cenderung lebih efisien dalam komputasi, terutama jika jumlah item cukup banyak. Selanjutnya, pada bagian Factoring Method, pilih Principal Axis Factoring. Pada Output Options, kami mencentang script plot dan Parallel Analysis Result untuk membantu menentukan jumlah faktor yang optimal. Kami juga menampilkan path diagram untuk melihat secara visual hubungan antar item dan faktor. Selanjutnya, pada Assumption Checks, centang KMO Test dan Bartlett's Test. Kemudian, ubah order factor loadings by ke variables. Setelah semua pengaturan selesai, kita bisa langsung melihat hasil analisis EFA yang ditampilkan oleh JSP. Di bagian output, kita akan mengecek nilai KMO dan Bartlett Test, script plot, hasil parallel analisis, hingga tabel factor loadings dan path diagram. Agar kita dapat memahami makna dari output yang dihasilkan, mari kita interpretasikan hasil analisis yang muncul dari langkah-langkah sebelumnya. Hasil pertama yang kita lihat adalah KMO dengan nilai overall MSA sebesar 0,920. Nilai ini tergolong sangat baik karena di atas 0,9 yang berarti data sangat layak untuk dianalisis menggunakan EFA. Semua item juga memiliki nilai MSA di atas 0,80 dengan item tertinggi ada di Q8 dengan nilai 0,960. Ini menandakan setiap item memiliki korelasi parsial rendah dengan item lain, alias cocok untuk dimasukkan dalam struktur faktor. Dari hasil Bartlett Test, diperoleh nilai chi-square sebesar 254.553,265 dengan derajat kebebasan 45 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antar item, sehingga data dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis faktor.
Sementara itu, hasil chi-square untuk model menunjukkan nilai sebesar 10.568,655 dengan derajat kebebasan 26 dan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Tabel factor loadings menunjukkan loading tiap item terhadap dua faktor. Bisa dilihat bahwa hampir semua item punya loading tinggi terhadap faktor 2. Contohnya Q9 dengan loading 0,898 dan Q10 dengan 0,878. Dan nilai uniqueness juga harus kita perhatikan. Semakin rendah nilai ini, semakin besar variance item yang bisa dijelaskan oleh faktor. Item Q10 memiliki uniqueness hanya 0,293. Artinya, sebagian besar variansnya bisa dijelaskan oleh faktor. Selanjutnya, ada factor characteristics. Di sini, kita melihat dua versi, sebelum dan sesudah dirotasi. Sebelum rotasi, faktor 1 memiliki eigenvalue 5,472 dan menjelaskan 54,7% variance. Faktor 2 masih lolos ambang batas dengan nilai 1,055 dan menyumbang 10,6% tambahan. Total variance yang dijelaskan dua faktor ini adalah 65,3%. Setelah rotasi Promax, variance terbagi lebih merata. Faktor 1 menjelaskan 29,6% dan faktor 2 menyumbang 27,3%. Totalnya tetap 56,9%, tapi dengan distribusi yang lebih seimbang yang mempermudah interpretasi konten faktor. Path diagram menunjukkan dua faktor utama hasil rotasi, di mana faktor pertama, RC1, secara dominan menjelaskan item Q3, Q5, Q8, Q9, dan Q10. Sementara faktor kedua, atau RC2, menjelaskan item Q1, Q2, Q4, Q6, dan Q7. Garis penghubung yang tebal mengindikasikan loading faktor yang tinggi. Terlihat juga bahwa kedua faktor saling berkorelasi, yang digambarkan melalui panah dua arah berwarna merah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur faktor dalam data tersebut saling terkait. Selanjutnya, kita lihat hasil script plot yang memvisualisasikan nilai eigenvalue dari tiap faktor. Titik-titik hitam menunjukkan eigenvalue hasil data asli, sementara simbol segitiga menunjukkan eigenvalue dari data simulasi melalui parallel analysis. Terlihat bahwa faktor pertama memiliki eigenvalue yang jelas lebih tinggi dari hasil simulasi. Sementara itu, faktor kedua berada tepat di batas atau garis simulasi. Artinya, faktor kedua tidak menunjukkan keunggulan statistik yang jelas. Namun, posisinya yang sejajar dengan batas memungkinkan untuk tetap dipertimbangkan, terutama jika pola faktor loadingnya masuk akal secara teoritis. Faktor-faktor setelahnya, yaitu faktor ketiga hingga 10, semuanya berada di bawah garis simulasi, sehingga tidak direkomendasikan untuk dipertahankan. Berdasarkan script plot dan paralel analisis, hanya faktor pertama yang secara statistik signifikan. Faktor kedua berada tepat di batas nilai simulasi, sehingga statusnya ambang atau borderline. Dengan demikian, hanya 1 hingga 2 faktor yang dapat dipertimbangkan untuk dipertahankan, tergantung pada pertimbangan teoritis. Melalui analisis faktor eksploratori, ditemukan struktur dua faktor laten yang secara statistik dan teoritis relevan, dengan varians terjelaskan sebesar 56,9%. Temuan ini mendukung dimensi psikologis ganda dalam konstruk yang diukur, serta menegaskan pentingnya pemilihan metode dan interpretasi berbasis teori dalam pengembangan alat ukur psikologis. Nah, itu tadi penjelasan dari kami tentang cara menganalisis data menggunakan IFA di JASP. Dengan memahami IFA secara menyeluruh, kita dapat melihat bagaimana pola hubungan antar item membentuk dimensi psikologis tertentu, serta memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Baik, sekian dari kami. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya teman-teman.